Bentar, masih mute. Masih mute. Benar, Pak Diki masih mute. Mohon maaf, masih mute, Pak Diki. Ya, sudah. Sudah ya? Ya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya, Bapak, Ibu, wali siswa, Master Prima yang hampir ini di beberapa kota ya. Jadi hari ini memang kita undang dari beberapa kota. Nah, hari ini memang sangat spesial sekali. Kita akan memberikan sebuah teknik ya, bagaimana sih mendampingi putra-putri kita, Bapak Ibu. Ya, insya Allah nanti ada pemateri kita yang sudah gabung juga di sini, ya, nanti akan saling berbagi. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya mulai di sini, ada sedikit saya mau sharing materi dulu sebentar. Sebentar lah ini dia. Nah, Bapak Ibu semuanya, insya Allah Ananda sudah semester 2 ini, fokusnya memang sekarang sudah lebih mendekati ujian, ya. Maka konsentrasi sekarang nggak ada fokus yang lain selain fokus mempersiapkan diri masuk ke PTN atau kedinasan, ya. Maka dari itu Bapak Ibu, sedikit sebelum nanti saya bawakan ke pemateri utama, saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu semuanya, terutama info-info penting. Nah, info penting yang saat ini yang sudah share, yaitu info senam PTN, UTBK, dan kedinasan. Ya, di antara ini, Bapak Ibu, kalau senam PTN, ini zaman dulu namanya PMDK, yaitu singkatan dari senam PTN ini. Jadi nanti Ananda masuk ke PTN itu tanpa jalur tes. Jadi menggunakan nilai-nilai rapot mereka. Nah, insya Allah nanti ini pendaftarannya akan dibuka pada tanggal 15 sampai 24 Februari. Jadi 24 Februari. Nah, ini berdasar nanti data-data yang dikirim sekolah ke pihak LTMPT, jadi ke pihak panitia kampus, itu nanti diambil tergantung jumlah dari grade sekolah, Bapak Ibu. Jadi kalau grade sekolahnya itu A, maka dia masuk maksimal itu 40% dari siswa total. Ye. Gimana? Suara putus-putus? Jelas. Bentar, Pak. Saya benerin dulu sebentar. Kalau yang nggak jelas coba Bapak Ibu bisa dicat. Nggak dengar coba suara saya ya. Maaf, dengar Bapak Ibu bisa dicat. Coba masih putus suaranya.
Dah. Oh ini Pak. Halo. Sudah jelas, Bu? Dah. Sudah jelas, Bapak Ibu? Sudah. Sudah, ya? Sudah, Dengar ya? Sudah Sudah. jelas. Wah, berarti ini ada kendala dengan headset saya. Mohon maaf. Baik, saya ulangi aja. Nih, saya ulangi dulu Bapak Ibu. Jadi yang pertama ini saya akan jelaskan tentang informasi tentang saya pendaftaran seleksi tentang masuk dulu yang performance PTN ya dan masuk ke dinas kedinasan. Yang pertama seleksi masuk itu adalah di jalan nanti sama sekolah data-datanya diisi lengkap dikirim ke pihak dikti kemudian nanti diatur. Nah kalau untuk grade sekolahnya kuotanya kalau grade-nya yang paling tinggi itu level A. Jadi nanti masuk A itu 40% dari siswa total 24 Februari. Jadi Ananda nanti kalau yang masuk 40% terbaik ya di sekolah paralel itu nanti bisa mendaftarkan di senam PTN. Nah, hasilnya Bapak Ibu itu tepat di bulan Maret nanti tanggal 2 Maret. Ya, jadi pengumuman hasilnya di situ apakah keterima di 40 besar di grade A atau 40% ya dari siswa total sekolah di sekolah yang grade A itu maka masih ada kesempatan peluang yaitu masuk jalur yang namanya SBMPTN Bapak Ibu. SBMPTN ini ada teknik yang terbaru sudah mulai tahun 2019 itu menggunakan sistem UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Nah, ini sudah rencananya jadwalnya adalah mulai bulan April Bapak Ibu. Jadi ini yang dengan tes. Ada 2 gelombang, putra-putri Bapak Ibu bisa ikut di gelombang yang pertama, yaitu gelombang tanggal 12 April sampai 18, gelombang 2-nya tanggal 26 sampai tanggal 2 Mei. Ya, jadi ini pelaksanaan UTBK-nya. Persiapannya memang mendesak ya. Jadi April, jadi kalau ada waktu sekarang Januari, Februari, Maret, April 3 bulan lagi. Ya, maka ini perlu persiapan, perlu konsentrasi sejak awal ini. Baik, yang terakhir Bapak Ibu, informasi yang terakhir yang saya sampaikan Bapak Ibu ya. Karena informasi biasanya kalau bahasa orang Jawa itu dadak ya. Dadak itu atau langsung dari pihak kementerian itu langsung kirim di bulan itu kemudian saat itu digunakan oleh sebagian dari sekolah kedinasan, maka prediksi kami ini masih prediksi Bapak Ibu, jadi untuk persiapan saja
di sekolah kedinasan. Kemudian ini sekali lagi saya nggak berani pasti jaminan karena di sini ada rumornya PKN STAN Bapak Ibu, itu memang UTBK-nya masuk mulai tahun ini. Jadi rumor PKN STAN yang berkembang di masyarakat itu sekarang ini UTBK masuk nanti. Tujuannya untuk pemeringkatan seleksi yang pertama. Setelah itu ada tes SKD, ada UKK dan psikotes. Cuman kemarin sama pihak PKN STAN dibantah ya, ada infonya itu dibantah. Tapi kalau pengalaman kami biasanya yang rumor itu akhirnya jadi kenyataan Bapak Ibu. Maka ini buat persiapan saja. Jadi dibuat persiapan saja. Maka dari itu Master Prima materi yang diberikan untuk kelas kedinasan PKN STAN. Khususnya yang kelas PKN STAN. Kalau yang untuk kedinasan yang lain tetap insya Allah tetap SKD saja. Jadi tidak ada perubahan. Jadi kalau kedinasan yang lain SKD, kemudian nanti ada beberapa ujian-ujian yang lainnya. Ya. Jadi itu Bapak Ibu informasinya. Maka dari itu putra-putri kita senantiasa kita selalu ingatkan bahwa memang persiapan dan persiapan. Ya. Baik. Nah, nanti hari ini setelah saya ini, insya Allah nanti akan ada hipnoparenting Bapak Ibu, strategi komunikasi efektif. Nah, kadang-kadang kalau orang tua itu kan menjelaskan itu kan kurang ya. Jadi dengan Bapak Umar Kadafi ya, yang nanti akan sudah hadir insya Allah di sini. Nah, salah satunya Master Prima mengundang beliau hari ini untuk berbagi tekniknya itu Bapak Ibu. Jadi sekedar informasi Bapak Ibu, orang tua, wali siswa Master Prima di Indonesia, seluruh Indonesia, kami memang setim. Jadi semacam tidak hanya akademik tapi nanti informasi juga parenting buat orang tua. Ya. Mungkin itu informasi dari saya, Mbak Sarah. Ya Pak. Baik. Terima kasih Pak. Ya, itu sementara informasi saya. Nanti bisa dilanjut langsung oleh Pak Umar Kadafi. Terima kasih. Sukses selalu buat kita semuanya Bapak Ibu. Amin. Ya. Baik, terima kasih untuk Bapak Vicky Noviandi. Itu tadi adalah gambaran sedikit tentang apa yang akan kita bahas hari ini. Untuk hari ini akan dilanjutkan dengan narasumber utama kami, yaitu Bapak Umar Kadafi. Beliau ini adalah konsultan yang berkonsentrasi pada pendidikan dan juga parenting. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa bertanya juga. Kalau ada pertanyaan silakan bisa langsung ketikkan di chat atau mau langsung bertanya juga bisa. Nanti kita akan buka sesi pertanyaan di akhir acara hari ini. Baik, mungkin langsung saja untuk Bapak Umar Kadafi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tes suara dulu. Apakah suara saya jelas? Jelas. Terdengar dengan jelas suara saya Bapak Ibu? Jelas. Oke. Dikit putus-putus. Kasih jempol ya. Jelas. Baik. Putus ya Pak. Banyak di Malang. Jaringan internetnya mungkin sama dengan Pak Bigi ya, lagi terganggu. Kita pakai SPD nih. Tapi mudah-mudahan tidak mengganggu secara keseluruhan dari materi yang saya sampaikan. Dan beberapa file nanti akan saya sharing ke Bapak Ibu ya. Jika nanti ada beberapa pertanyaan yang belum bisa dijawab.
Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita diberikan Allah kesempatan dan kesehatan di tengah pandemi ini. Tidak ada yang bisa kita harapkan, salah satunya adalah selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Biasa kami berikan sejak 2010 dan pada hari ini diminta fokus pada strategi komunikasi efektif agar orang tua mau didengar anak remaja. Namun sebelumnya Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Pada profil saya berasal dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Posisi saya sekarang di ARP-nya Microsoft di Jawa Timur. Kami di Jawa Timur adalah penanggung jawabnya. Yang kedua, saya juga di Direktur Ibu Akademi, Bapak Ibu, lembaga pelatihan, dan juga pengadaan software dan lain. Orang tua kita tidak bisa dipungkiri, ya. Kadang lupa bahwa anak kita ini sebenarnya pada dasarnya ketika lahir masih dalam keadaan suci. Ya. Sebagaimana beliau juga mengatakan di agama Nasrani juga sama, bahwa bayi yang lahir itu suci. Speaking apa Mbak Arti? Maaf Pak, suaranya masih putus-putus. Pada ini. saat saya sharing di Bali, di IHDN Bali, Institut Hindu Dharma, si putus-putus ya. Oh, sebentar. Ya, mungkin masih diurus. Untuk Bapak Ibu mungkin bisa oh ya, saya mute dulu yang lain. Mungkin nanti kalau sudah saya mute jangan di-unmute dulu agar tes. Ya, sudah Pak. Sudah jelas? Halo, tes. Suara saya jelas, Bapak Ibu? Nah, ini jelas. Ya. Oh ya, seluruh perangkat sudah saya matikan. Mudah-mudahan sudah menjadi solusi, ya. Oke, jelas, ya? Mulai jelas, Pak. Pak Umar bisa itu Pak Umar. Ya. Suaranya putus-putus. Oke, baik. Ya. Saya mulai pelan-pelan saja Bapak Ibu ya. Ini mohon maklum. Semua perangkat internet sudah yang menggunakan internet hanya laptop ini. Dengan harapan ini tiar terakhir ya. Biasanya tidak lemot seperti ini, mungkin hujan ya di depan. Oke, baik. Jadi ini dalam Islam sudah dikatakan bahwa setiap anak dilahirkan itu suci ya. Jadi orang tua punya peran dan andil menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani, Majusi, Islam dan lain-lain. Ini di Islam ya.
Kemudian saya pernah sharing di Bali, di IHDN Bali, juga teman-teman Hindu juga mengatakan sama, bahwa bayi yang lahir itu dalam keadaan suci. Dan orang tuanya lah, lingkungan lah yang mencemari anak itu nanti akan jadi apa. Begitu juga di agama Nasrani juga, ketika saya mengikuti workshopnya Pak Adi W. Gunawan, juga mencantumkan juga dalil-dalil bahwa manusia itu lahir dalam keadaan suci, fitrah. Dan orang tuanya lah yang menjadikan dia hitam atau putih. Nah, dari fakta ini Bapak Ibu sekalian, untuk memahamkan kita kembali bahwa peran kita sebagai orang tua dalam hal ini itu sangat-sangat vital sekali. Ya. Sehingga perlu Bapak Ibu sekalian berjuang sekuat tenaga ya sampai anak-anak berhasil kembali ya kepada Allah dalam keadaan suci. Itu salah satu mimpi kita Bapak Ibu. Oke. Fakta yang terjadi di lapangan akhir-akhir ini ya, semakin lama remaja semakin memprihatinkan. Jadi kalau Bapak Ibu buka media di internet, di TV, itu macam-macam ya. Guru, ada siswa mukul guru, bahkan di Madura ada guru meninggal karena ditendang siswa. Itu ada salah satu adik kelas saya di UM. Ya. Kemudian di Malang kemarin Oktober masih ingat, masih segar dalam ingatan saya, seorang anak menendang ibunya ya di Mergan Malang itu sampai akhirnya melibatkan kepolisian. Nah, ini adalah fakta-fakta yang miris yang mudah-mudahan ini tidak terjadi pada anak-anak kita sehingga kita bisa berupaya sekuat tenaga Bapak Ibu mendidik mereka menjadi lebih baik. Oke. Nah, saya tidak akan berpanjang lebar tentang teori, karena waktu kita sangat terbatas. Saya hanya diberikan 50 menit untuk membahas teknis. Bagaimana cara agar komunikasi dengan anak lebih efektif. Yang pertama, Bapak Ibu, tidak bisa ditawar, ya, panjenengan semua, Bapak Ibu semua yang hadir hari ini, harus tahu dan mengenal kepribadian anak. Ya, jadi itu langkah pertama. Ya, salah satu langkah pertama yang penting kalau kami di dalam konseling ataupun di dalam terapi gitu ya, kami akan mengenal dulu karakter anak dulu sebelum ke yang lain. Yang pertama Bapak Ibu, kalau di dalam personality plus lebih mudah, kepribadian manusia itu dibagi menjadi 4. Ya. Yang pertama adalah koleris. Jadi Bapak Ibu ada tipe koleris. Tipe koleris ini cirinya adalah yang pertama, dia secara gaya belajar cenderung visual. Jadi kalau Bapak Ibu lihat tipe koleris, salah satu ciri utamanya adalah mereka visual. Jadi cara untuk mereka memasukkan informasi ke dalam pikiran mereka melalui panca indera melihat. Makanya kita untuk anak-anak yang koleris biasanya di rumah itu memperbanyak poster-poster motivasi. Kenapa? Karena anak koleris tidak suka mendengar, bukan pendengar yang baik, tapi mereka punya kemampuan visual yang bagus. Ya, contoh ya. Contohnya adalah seperti ini ya. Nah, ini contoh. Ya, saya banyak sekali poster-poster yang seperti ini yang saya pajang di rumah. Kenapa? Karena 99% ya, orang di rumah saya, anak-anak di rumah saya itu ada 4 anak, itu adalah tipe koleris, tipe visual. Ya, sehingga karena anak saya tipe koleris dan visual, maka saya harus menanamkan nilai-nilai baik kepada mereka itu melalui gambar-gambar dan tulisan-tulisan. Oke. Terus yang kedua, ciri anak koleris adalah suka mengendalikan. Jadi dia paling senang mengendalikan. Misalnya
di rumah, ya, ketika di rumah dia punya dorongan ingin ngatur dan tidak mau diatur. Nah, ini kan repot ya. Mau ngatur, tidak mau diatur. Kenapa? Karena dia tipe koleris itu punya karakter egonya tinggi. Karena dia merasa bahwa dia itu yang tahu segalanya. Pendapatnya dia yang benar. Jadi kekeh, ya, ngotot. Anak-anak koleris ini dengan ngototnya itu, oleh para pakar psikologi, bahkan di dalam bukunya Personality Plus itu dikatakan bahwa koleris itu ya adalah ciri pemimpin. Jadi yang akan jadi pemimpin di komunitas dimanapun tempat dia berada itu biasanya orang koleris. Cuman dia punya ciri pemimpin yang berpotensi untuk otoriter. Gitu kira-kira. Kenapa? Karena memang pembawaannya dia nggak mau diatur, dan dia mau ngatur, dan dia ingin menonjol. Ya kalau bisa orang harus tahu bahwa semua yang dikerjakan itu adalah dia. Oke. Anak koleris ciri yang ketiga, Bapak Ibu, dia tidak suka dikritik. Apapun tujuannya, mau baik, ya, sebaik apapun niat Bapak Ibu kepada anak koleris, mengkritiknya apalagi di depan umum adalah melukai dia. Ya. Ini ciri yang ketiga koleris. Bapak Ibu bisa menambah wawasan tentang ini di internet, silakan dicari ya. Saya tidak akan membahas secara detail, ya. Kemudian yang kedua, anak melankolis. Ya, melankolis ini Bapak Ibu sebenarnya hampir sama dengan koleris, ya. Sama-sama mudah baper, ya. Maksudnya mudah emosi, emosional. Ya, bedanya yang ciri yang pertama yang sama antara melankolis dan koleris sama-sama visual. Jadi bukan pendengar yang baik. Ya. Sama-sama mereka lebih mudah belajar melalui membaca, melihat. Membaca, melihat. Ya. Mereka lebih mudah dinasihati dengan kata-kata bayangkan. Bayangkan, Nak, gitu ya. Jadi ketika nasihati orang koleris melankolis, kasih tambahan kata-kata, bayangkan loh, kamu kalau misalnya kamu bisa berhasil lulus, dan lain-lain ya. Oke. Ciri kesamaannya dia sama-sama visual kecenderungannya. Terus yang kedua, orang melankolis itu punya ciri yang sangat menonjol, yaitu anak-anaknya cukup tertutup. Ya, tertutup sekali. Ya. Tertutup itu maksudnya dia tidak panjang kali lebar ketika menceritakan sesuatu, to the point. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak melankolis, dia cenderung di rumah aja, nggak mau main sama teman-temannya. Kalau yang koleris, itu dia akan main sama temannya yang mau nurut sama dia. Itu kalau koleris. Ya. Makanya orang koleris paling nggak suka main sama teman-temannya yang tidak nurut sama dia. Gitu. Makanya kalau koleris, kecenderungannya adalah dia akan berteman ya dengan orang-orang yang satu ide sama dia. Sedangkan melankolis menghindari interaksi dengan banyak orang. Dia cenderung lebih nyaman di rumah, di kamar, main HP. Nah, ini yang melankolis ini sangat bahaya sekali, mudah terjebak kecanduan gadget karena kecenderungan mereka yang lebih nyaman di rumah daripada main. Nah, anak-anak melankolis itu ciri yang kedua yang spesifik tadi adalah tertutup. Ya, dia tidak suka berinteraksi. Dia akan bermain dengan temannya yang dia cocok. Dan biasanya orang melankolis, anak-anak melankolis, dia kalau cocok sama orang tuanya, dia akan akrab. Bahkan dia nggak akan main sama temannya ya. Dia akan sama orang tuanya terus ya. Sama ibunya. Kalaupun sama temannya hanya teman yang dia sudah sangat percaya. Sangat selektif memilih teman. Melankolis. Jadi kalau untuk teknik komunikasi melankolis dengan koleris itu adalah Bapak Ibu harus ngasih tugas ke mereka, ngasih tugas itu tolong bantu Ibu lakukan ini misalnya. Oke, tolong bantu Bapak lakukan ini. Ayo bareng Bapak, ayo Ibu bareng Ibu gitu ya. Pada saat itu
setelah mereka melakukan tugas, Bapak Ibu harus memuji mereka atas tugas itu. Oh, good, bagus. Oh, kalau misalnya tidak bagus, Bapak Ibu tinggal bilang, oh ini sudah bagus ini ya, sudah bagus ini. Ayo tingkatkan lagi gitu. Jangan sampai mengkritik. Misalnya ketika dikasih tugas, wah ini apa ini kamu kerjaan ini? Ya, sudah diberitahu berkali-kali kok masih salah aja. Wah, hati-hati Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu melakukan itu ke koleris dan melankolis, itu sama dengan Bapak Ibu menabuh perang dengan mereka. Ketika mereka remaja, mereka akan tertutup dan menghindari komunikasi dengan orang tua. Seperti itu. Oke. Untuk plekmatis. Plekmatis ini adalah kepribadian yang sangat menyenangkan. Jadi Bapak Ibu kalau punya anak yang murah senyum, penyabar, asik. Jadi sama siapapun dia bisa menerima, ada om datang, tante datang ke rumah, dia bisa menyambut. Beda loh ya, kalau om tantenya nggak cocok sama koleris sama melankolis, nggak akan disambut. Dia akan di kamar aja main HP. Oh iya, silakan. Jadi dia sangat kaku ya. Sedangkan plekmatis itu adalah kepribadian yang menyenangkan. Oke. Nah, cirinya yang pertama itu adalah kepribadian menyenangkan dan sabar, mudah untuk diajak komunikasi. Ya. Cuma kelemahannya anak plekmatis, dia tidak punya ambien, Bapak Ibu. Sanguin ini punya ciri yang sama dengan koleris. Putus-putus lagi, Pak. Suka ngatur. Mohon maaf, Pak. Putus-putus lagi. Putus-putus. Ya. Sanguin ini juga punya jiwa leadership yang bagus. Ya, mohon maaf Pak Umar. Putus-putus lagi ini suaranya. Halo. Putus-putus. Halo, gimana Bapak Ibu? Oke, ini udah oke, Pak. Oke. Mohon maaf, posisi sekarang lagi hujan, jadi agak putus, agak terang begitu kira-kira. Tapi enggak apa-apa Bapak Ibu, kalau putus-putus. Oke, silakan disampaikan ya. Sekarang Bapak Ibu, tipe sanguin ya. Tipe sanguin ini adalah anak kalau di rumah suka ngomong. Ya sudahlah, ciri yang pertama itu kalau nggak ada, pokoknya kalau ada dia, rumah jadi ramai. Yang ketiga, Pak. Mohon maaf, ulang yang ketiga. Iya. Oh, siap. Terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Kalau yang plekmatis, anak punya ciri yang sangat menonjol, Bapak Ibu, yaitu pribadi yang menyenangkan. Jadi anaknya ini sabar ya, menyenangkan buat banyak orang. Jadi kalau misalnya kita pun habis marah dengan dia, kemudian dia misalnya kecewa begitu, tapi dia masih mudah sekali menerima kita lagi ketika kita berkomunikasi. Itu plekmatis, Bapak Ibu. Pribadinya menyenangkan dengan siapapun, bahkan dengan keluarga, dengan Pak D-nya, dengan Bu D-nya gitu ya. Kalau melankolis, koleris, kalau nggak punya kepentingan, dia nggak suka. Dia nggak nyaman dengan, misalnya kalau keluarga datang, dia nggak terlalu dekat gitu ya. Kalaupun dekat pun, dia tidak akan bicara terlalu banyak. Itu koleris, melankolis. Kalau plekmatis, murah senyum. Ini cirinya ya. Pribadi yang menyenangkan. Terus yang kedua, anak-anak plekmatis ini nggak punya ambisi, Bapak Ibu. Nggak punya ambisi. Nggak punya ambisi ingin jadi yang terbaik. Yang penting buat dia adalah hidup tuh menyenangkan. Ya. Jadi buat dia adalah hidup itu menyenangkan, pokoknya hidup itu jangan dibikin susah, jangan dibikin rumit. Nah, itu orang plekmatis. Ya. Nah, anak-anak plekmatis ini kelemahannya mudah dipengaruhi temannya. Jadi teman-teman yang misalnya dia
dia ngefans katakanlah dengan biasanya yang mempengaruhi plekmatis kebanyakan anak-anak koleris. Jadi anak-anak koleris ini sangat pintar sekali mempengaruhi anak plekmatis untuk jadi kawan. Ya. Makanya kalau Bapak Ibu lihat, kalau Bapak Ibu tipenya plekmatis, kebanyakan teman akrab Bapak Ibu yang koleris. Oke. Baik. Terus yang keempat, sanguin. Sanguin dan plekmatis ini punya kesamaan dari segi humanis. Jadi sanguin ini pribadi yang menyenangkan dan suka ngomong. Cerewetnya luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak yang nggak berhenti ngomong mulai dari masuk rumah sampai mau tidur, nah itu sanguin. Anak-anak sanguin adalah anak-anak yang ceria, ya, hampir sama dengan plekmatis, tapi sanguin lebih ceria lagi karena dia bisa meramaikan suasana. Nah, anak-anak yang sanguin ini Bapak Ibu, kalau kita kaitkan dengan sekarang kita kaitkan dengan gaya belajar, sanguin dan plekmatis ini adalah tipe gaya belajarnya itu cenderung auditory. Bahkan beberapa jurnal di NCBI psikologi itu menemukan tipe sanguin plekmatis juga kecenderungannya audiovisual juga. Makanya Bapak Ibu kalau menceramai anak sanguin, nah dia pendengar yang baik. Ya, dia pendengar yang baik. Apalagi kalau Bapak Ibu adalah partnernya, karena remaja ini bagi orang tua adalah partner ya. Jadi bukan lagi seperti bos ya, Bapak Ibu. Nah, sehingga sanguin plekmatis ini memang dia lebih nyaman dia kalau diskusi, ya, karena termasuk tipe pendengar yang baik. Apalagi yang plekmatis, kalau Bapak Ibu ngomong dia orang plekmatis, dia akan dengerin berjam-jam gitu ya. Makanya dia cocok sekali jadi teman. Jadi plekmatis itu kebanyakan dia punya banyak teman karena cocok dengan semua kepribadian. Nah, sanguin Bapak Ibu punya irisan dengan koleris. Apa itu? Suka ngatur. Kalau dengan plekmatis irisannya adalah tadi humanis. Kalau dengan koleris irisannya adalah, maksudnya irisan tuh kesamaannya adalah suka ngatur. Ya. Jadi sanguin, koleris sama-sama leadership. Koleris dan sanguin ini sama-sama tipe leadership, suka ngatur, ambisius. Punya mimpi yang besar. Oke. Nah, biasanya ketika Bapak Ibu punya putra atau putri menentukan jurusan apa mau masuk kuliah atau sekolah, biasanya kalau orang koleris sanguin nggak mau diatur. Saya mau masuk terserah saya. Nah, disinilah letak orang tua sama anak berbeda pendapat itu kebanyakan dengan koleris sanguin. Dan anak melankolis plekmatis kecenderungannya nurut kata orang tua. Meskipun kadang-kadang nggak sesuai. Oke. Bahayanya kalau melankolis, ketika dia nurut orang tua dan tidak sesuai dengan hati nurani, anak melankolis biasanya akan stres. Halo? Oke. Melankolis, Bapak Ibu paksa jurusan masuk kedokteran gitu ya, padahal dia mau masuk katakanlah dia mau masuk seni rupa ya, Bapak Ibu paksa masuk kedokteran, melankolis. Nah, itu nanti yang terjadi dia akan terima kedokteran, tapi di dalam hatinya tersimpan rasa sakit. Ya, sehingga kadang-kadang dia ketika dia berhasil jadi dokter, dia akan bilang ke anaknya, nanti dia akan maksa anaknya masuk seni rupa kalau bisa, jangan kayak ibu gitu, atau jangan kayak bapak. Nah, itu yang bisa mengendalikan diri. Kalau enggak, bisa stres. Makanya banyak pendidikan dokter itu yang stres, Bapak Ibu. Ya, saya punya teman-teman dokter, bahkan salah satu klien saya anaknya dokter, itu
cerita kalau pendidikan dokter di beberapa tempat ya ada yang banyak juga yang tidak tuntas. Ya karena ya itu tadi ada pemaksaan dari orang tua. Oke. Baik, dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita lanjut? Silakan Bapak Ibu identifikasi sendiri putra dan putri tipe mana, karena ini menentukan strategi berikutnya. Ini tadi ada pertanyaan Pak dari salah satu. Mau tanya Pak. Oke, silakan Mbak. Dengan Bapak siapa? Oh ya, mungkin Bapaknya mau tanya. Kalau misalnya pada anak-anak kita kan punya tipe yang bisa merupakan campuran dari beberapa kepribadian ini. Oke. Terus mana yang kita dahulukan atau katakanlah yang kita sebut dominan? Karena mungkin koleris nampak, melankolis iya, misalnya. Itu saya mengamati juga seperti yang saya alami sendiri. Terima kasih Bapak. Bapak. Baik. Nah ini, jadi bagi yang Bapak Ibu yang merasa bahwa ini anak saya ini tipe apa ya kok campuran gitu ya, itu memang lebih baik dites. Lebih baik dites. Ya, karena ya, putus-putus, Pak. Oke, saya lanjut Bapak ya. jelas di sini. Oh, jelas suara saya. Nggih. Nah, buat Bapak yang merasa campuran ya. Jadi semua kepribadian ini ada di Bapak Ibu, di anak Bapak Ibu. Saran saya sebaiknya dites. Ya, kalau memang belum bisa menentukan gitu ya. Karena ada alat tesnya. Kita punya alat tes untuk tahu kita ini cenderung mana. Secara tes kepribadian yang lebih lengkap lagi itu namanya MBTI. Ya, MBTI. Tapi kalau untuk yang keempat ini, kepribadian itu nggak mungkin semua. Yang dominan pasti ada. Tapi pasti membawa sifat semua, cuman yang dominan tuh pasti ada. Apakah koleris, apakah sanguin, flegmatis, atau melankolis. Contoh saya Bapak Ibu. Saya dulu mengira bahwa saya ini adalah sanguin. Saya mengira. Kenapa? Karena dulu rame gitu ya. Ternyata setelah dites dan saya membenarkan hasil tes itu, saya termasuk koleris ekstrovert. Oke. Koleris ekstrovert itu maksudnya adalah anak koleris yang suka ngomong, maksudnya yang suka bersosialisasi dengan banyak orang. Itu koleris ekstrovert. Oke, kira-kira begitu ya, Pak. Ini saran saya dites aja. Oke. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ya, karena waktu terbatas. Nanti setelah ini saya akan kasih nomor WA, misalnya kita mau diskusi lebih lanjut, boleh nanti kita ada di grup ya. Sementara ini saya sampaikan materi lanjutan dari ini. Nah, Bapak Ibu, di slide ini tolong Bapak Ibu pahami, buat Bapak Ibu yang baru tahu, ini akan jadi informasi berharga buat Bapak Ibu yang sudah tahu mungkin sebagai pengingat ya. Jadi di psikologi itu bagi usia anak, ya, jadi tiap anak itu perlakuan orang tua beda sesuai usia. Jadi kalau yang sebelumnya sesuai kepribadian, kalau ini sesuai usia. Ya. Kalau mengatur anak sesuai usia, anak 7 tahun itu diperlakukan seperti raja. Jadi kalau punya anak lahir, terus usia sebelum 7 tahun, itu harus diperlakukan seperti raja. Tidak boleh dimarahin, tidak boleh dibentak, pokoknya tidak boleh melihat kekerasan apapun, karena saraf-sarafnya masih lembut dan proses perkembangan sarafnya lagi berkembang pesat. Banyak trauma terjadi pada manusia itu di usia ini, Bapak Ibu. Jadi ketika kecil lihat orang tua berantem,
ya di depan dia, padahal dia usia 2 tahun tapi masih sudah bisa merekam, ya. Ketika dewasa dia akan punya trauma tertentu. Ya, ini 7 tahun pertama, Bapak Ibu ya. 7 tahun kedua, anak harus diajarkan tentang disiplin konsisten dan dalam menjalankan tugas. Itu mulai 7 tahun kedua. Jadi kalau 7 tahun pertama anak itu masih kurang ajar, misalnya lemparin kue, lemparin pasir di makanan orang tua gitu ya, itu wajar. Karena memang usia anak seperti itu. Kebanyakan orang yang nggak ngerti pasti akan memarahin orang tuanya. Ini orang tua kok nggak ngajak adab gitu ya. Ya memang adab sudah diajarkan di usia itu, tapi tidak dipaksa. Tidak semua anak, kepribadian anak di usia 7 tahun pertama itu bisa langsung memahami adab dengan cepat. Ya, tipe koleris itu susah diatur, Bapak Ibu. Meskipun sudah diajar nggak boleh ya nak, tetap aja dilempar. Nah itu proses, ya tidak boleh dimarahin. Tapi kalau sudah 7 tahun kedua, sudah waktunya untuk ditegasi. Ya. Diajarkan disiplin, tata krama, sopan santun ya. Tapi tidak dengan kekerasan, tetap. Tapi dengan ketegasan. No, no, no. Nah, misalnya seperti itu. Ayah udah ingatkan sekali, itu perbuatan yang dilarang agama. Nah, misal kayak gitu. Ibu sudah ingatkan, oke, gitu ya. Tegas. Itu yang 7 tahun kedua, Bapak Ibu. SD ya, anak SD nggak boleh kita itu kompromi dalam hal tidak disiplin. Biasanya jadi masalah nanti di remajanya. Kalau yang 7 tahun ketiga untuk remaja, Bapak Ibu, saat ini mungkin mayoritas Bapak Ibu yang hadir adalah anaknya remaja, sudah memperlakukan mereka seperti teman. Dalam artian tidak bisa lagi kita mendominasi, harus Bapak suruh harus begini, harus begitu gitu ya. Itu sudah tidak efektif. Ya, sudah tidak efektif. Pendekatannya buat anak remaja Bapak Ibu akan saya jelaskan nanti menggunakan 2 strategi. Yang pertama mirroring dan pacing. Ya, kali ini kita akan sedikit belajar tentang mirroring dan pacing. Ya, bagaimana cara berbicara dengan anak remaja ya dan nyambung. Kadang-kadang orang tua nggak nyambung karena masih menganggap anak remajanya seperti anak SD atau anak usia SD. Masih dimarahin, masih dibentak-bentak, masih dipaksa-paksa gitu ya, masih dihukum-hukum sepihak gitu ya. Nah ini tolong Bapak Ibu. Jadi untuk anak remaja pendekatannya mulai berbeda dengan yang lainnya. Nah berikutnya Bapak Ibu, setelah mengenal kepribadian anak dan mengenal usia ya, karena remaja katakanlah, maka kita tahap selanjutnya menguasai teknik komunikasi efektif. Teknik komunikasi efektif itu ada banyak, ya, ada banyak, metodenya banyak, ya, lebih dari 5. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah salah satu metode hipnosis yang kita gunakan. Sekali lagi saya katakan, teknik komunikasi efektif ini banyak. Komunikasi persuasif tekniknya banyak. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah teknik hipnosis. Yang mana tekniknya kita ambil sebagian yaitu pacing and leading. Pacing and mirroring. Oke. Nah, hipnosis Bapak Ibu adalah keadaan gelombang otak manusia dalam keadaan alfa hingga theta. Jadi begini Bapak Ibu. Kadang-kadang kita sebagai orang tua itu berbicara dengan anak dan gelombang otak anak itu belum alfa ya atau theta, maka omongan Bapak Ibu itu tidak akan masuk ke pikiran anak. Oke, itu rumusnya. Jadi seorang marketing mempengaruhi calon customer-nya. Sedangkan calon customer-nya sudah tahu bahwa produk yang ditawarkan itu buruk, sebagus apapun omongannya, itu tidak akan diterima. Nah, kenapa? Karena gelombang otaknya dia blok. Aku nggak mau dengerin. Aku cuma pura-pura dengerin aja. Pura-pura dengerin, tapi nggak diiyakan.
tidak masuk ke dalam pikiran bawah sadar anak. Kenapa? Karena gelombang otak anak waktu itu ya menolak untuk alfa atau theta. Jadi hipnosis ini bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, khususnya anak, ketika kita sudah mengkondisikan gelombang otaknya alfa hingga theta. Oke? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu berpikiran bahwa hipnosis itu adalah menggunakan kuasa jin atau kuasa setan dan lain-lain gitu ya. Mohon maaf, ini diskusi ini tidak mendiskusikan itu lebih mendalam ya. Tapi perlu saya sampaikan bahwa pelatihan ini sudah disampaikan di seluruh guru agama ya, sudah saya sampaikan di seluruh guru agama SMP yang ada di Kabupaten Malang. Dan sudah disampaikan mulai dari Malang, Kalimantan, dan kita diskusi semua itu dan clear. Oke, clear. Ya, jadi kita tidak bahas itu ya. Yang kita bahas adalah bagaimana gelombang otak anak kita ini waktu kita komunikasi itu alfa dan theta. Caranya bagaimana gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya Bapak Ibu kalau menerapkan hipnosis dengan teknik ya. Ini adalah contoh simulasi dari peserta. Ini video contoh. Kita masuk ke memori bawah sadar. Kalian tetap sadar. Nah, ini adalah salah satu murid kami, seorang guru. Ya, dia mengikuti pelatihan kita, pelatihan hipnosis lebih mendalam, sehingga beliau bisa menghipnosis siswanya. Nah, menghipnosis siswa seperti ini nih gampang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang sudah pernah belajar di internet itu bisa. Yang paling sulit adalah bagaimana membangun koneksi dengan anak. Kalau bikin hipnosis kayak gini paling gampang. Ya, Bapak Ibu bisa melakukan ini dimanapun dan kapanpun dan bisa belajar di internet bisa. Ya, tapi kalau mau ikut kelas kami juga bisa. Tapi bukan itu yang terpenting buat orang tua ke anak. Yang terpenting buat orang tua ke anak adalah membangun koneksi. Yang kadang-kadang koneksi ini ya seringkali terputus oleh banyak hal. Nah, ini kita bangun ya dengan hipnosis. Oke. Nah, gelombang otak manusia secara ilmiah bisa diketahui melalui alat namanya EEG Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau ke dokter saraf, spesialis saraf, ya minimal dia punya alat ini untuk tahu gelombang otak manusia. Nah, gelombang otak manusia ketika siap menerima informasi itu adalah alfa dan theta. Ya, itu menurut riset. Jadi misalnya seorang guru ngajar pada saat anak belum alfa theta itu percuma. Kenapa? Karena tidak masuk, ya, tidak akan masuk ke dalam pikirannya. Begitu juga orang tua ke anak. Oke. Nah, saya jelaskan sedikit. Delta itu apa? Delta itu gelombang otak saat anak tidur pulas. Jadi saat dia tidur pulas, kita Bapak Ibu semua tidur pulas, gelombang otak kita itu dalam keadaan delta. Theta ini adalah gelombang otak kita pada saat ngantuk. Nah, jadi Bapak Ibu ngantuk itu ternyata masuk ke theta. Ya. Ngantuk lagi fokus banget ya. Tidak harus ngantuk seperti ngantuk beneran ya. Ketika dia memang fokus beneran, hilang kesadaran saking asik nonton TV misalnya, dipanggil namanya nggak kedengeran. Ya, saking fokusnya, asiknya nonton film, itu theta. Ya, itu gelombang theta. Gelombang theta itu gelombang hipnosis, Bapak Ibu. Oke. Terus gelombang alfa itu keadaan di mana anak ya itu juga asik fokus main game, nonton film dan lain-lain, tapi dia masih bisa diajak ngobrol tuh masih sadar. Ya, masih dengar. Oke. Kalau beta, Bapak Ibu yang saat ini mendengarkan materi saya dengan serius, ya, sambil menganalisa. Misalnya setelah dapat materi, terus Bapak Ibu analisa. Itu beta. Jadi tipe siaga, biasanya mereka yang beta ini ngeblok. Jadi ketika dinasehati,
Anak ketika kita nasihati dia akan bilang, ah enggak ah, belum tentu ah gitu. Itu beta. Enggak gitu ah, kata guruku enggak gitu, kata omku enggak gitu. Jadi dia akan ngeblok. Misalnya kita nasihati dia nasihat yang baik gitu ya, dia akan ngeblok. Itu keadaan beta. Semakin tinggi lagi ke atas, gamma Bapak Ibu. Ya, gamma ini gelombang otak yang berbahaya buat manusia. Kalau terlalu lama. Karena gamma ini adalah gelombang otak lagi stres. Jadi kalau Bapak Ibu stres dikejar deadline gitu ya, itu Bapak Ibu kan panik ya. Semua. Nah, itu gamma gitu. Ya, jadi pusing sampai stres sampai pokoknya jadi satu gamma. Gamma menurut penelitian tidak boleh lama-lama ya. Dalam sehari-hari kita dibatasi hanya beberapa menit atau jam. Karena kalau terlalu lama bisa terkena psikosomatis atau penyakit tubuh karena pikiran. Ya, ada yang kena migrain, asam lambung naik, terus macam-macam ya, penyakit psikosomatis. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita ingin mempengaruhi anak dengan kata-kata, maka Bapak Ibu harus bisa mengkondisikan gelombang otaknya harus alfa dan theta. Itu aja. Ya, bagaimana caranya Bapak Ibu? Tadi sudah saya kasih clue ya. Sudah saya kasih clue Bapak Ibu. Ya. Saya kasih clue yang pertama adalah lawan bicara kita akan turun gelombang otaknya kalau kita dianggap atau disegani atau dipercaya atau dihormati. Ya, ini tantangannya di sini buat orang tua yang selama ini dibenci oleh anak, bersabarlah terlebih dahulu untuk mengalah dalam tanda kutip, untuk menciptakan suasana baru, brand baru lah istilahnya bahwa kita orang tua mulai peduli sama anak. Tapi kalau sudah dipercaya oleh anak, ini udah syarat pertama untuk bikin gelombang otak anak jadi alfa dan theta. Oke. Strategi apapun Bapak Ibu, teknik komunikasi apapun yang Bapak Ibu kuasai, apakah hipnosis, NLP, self apa segala macam, tidak akan berguna kalau Bapak Ibu tidak dihormati, tidak dipercaya, tidak disegani, tidak dicintai. Ya, minimal dipercaya oleh lawan bicara kita, khususnya anak kita. Kecuali kita pakai gaya preman ya, itu beda lagi. Ya, pokoknya harus. Kalau kamu nggak nurut, Bapak minta keluar dari rumah ini. Nah, itu kan gaya preman ya. Itu tidak menyelesaikan masalah, ya. Kelihatannya selesai instan, tapi ternyata anak di dalam hati dan jiwanya ya belum selesai urusan sama orang tua. Terus yang kedua, gelombang alfa beta Bapak Ibu saat dia sedang rileks. Rileks itu bisa kita temukan dalam keadaan dia lagi santai. Ya, santainya anak itu kan banyak Bapak Ibu ya. Pada saat dia dengerin lagu, kita dekati, ajak ngobrol. Ya, lagu yang slow ya, bukan lagu yang yang keras ya. Pada saat dia lagi main games, lagi seru-seru, kita dekati, kita ajak ngobrol. Ya. Lagi asik baca komik, kita dekati, kita ajak ngobrol, kita beri nasihat. Lagi eksperimen maksudnya lagi riset pelajaran apa, kita dekati, kita beri masukan, kita beri nasihat. Ini keadaan alfa dan theta Bapak Ibu, ya. Kebanyakan orang tua ketika anak lagi main game, apa yang disugestikan? Kamu ini main game aja setiap hari, mau jadi apa? Kamu tugas-tugasmu selesaikan. Nanti guru-guru marah-marah, gitu kan? Itu semua masuk ke pikiran bawah sadar anak Bapak Ibu. Nah, mulai hari ini, manfaatkan momen ini, momen di mana anak lagi santai main game dengan mengganti kata-kata menjadi kata-kata yang positif, yang efektif menasihati anak. Kenapa? Karena ini adalah keadaan yang alfa dan theta, Bapak Ibu. Ya. Oke. Terus yang keempat, pesan disampaikan dengan cerita, Bapak Ibu. Ceritakan ke anak misalnya, nak, Bapak itu punya temen, dia itu punya anak, gitu ya cerita.
ternyata anaknya itu loh dulu nggak bisa matematika, tapi sekarang bisa kuliah S1, S2 di Jepang matematika. Tahu nggak kamu apa rahasianya? Mau nggak? Ayo kita main ke sana. Misal kayak gitu. Jadi anak-anak itu remaja itu lebih seneng kalau dengan cerita daripada dengan langsung to the point. Kamu harus belajar. Kalau nggak belajar, kamu gagal dalam hidup kamu. Nah, kayak gitu. Jadi proses storytelling itu membuat gelombang otak anak menjadi alfa dan theta, Bapak Ibu. Makanya kalau kami ngajarkan guru di kelas selalu mulailah dengan cerita, ya. Akhiri dengan cerita. Ceritakan mata pelajaran dengan baik dan lain-lain gitu. Karena apa? Cerita itu menarik, bikin anak gelombang otaknya bisa turun jadi alfa dan theta. Nah, Bapak Ibu, waktu dia lagi asik cerita tentang sesuatu pengalamannya dia, biasanya anak-anak sanguin, ya, anak-anak sanguin suka cerita. Sedih misalnya, seneng banget, papa, mama tahu nggak? Aku temanku itu loh, ma, gini. Pada saat dia lagi asik cerita, itu gelombang otaknya Bapak Ibu lagi alfa. Oke, baik. Itu manfaatkan kesempatan Bapak Ibu untuk, oh gitu ya nak, hebat juga ya nak ya. Wah dahsyat, bagus. Kaes, pokoknya suntik dengan kata-kata positif terus. Karena pada saat itu sangat efektif sekali untuk masuk ke dalam pikiran bawah sadar anak. Kebanyakan orang tua kalau anak lagi cerita apa? Ah kamu ini cerita ada-ada saja, gak usah ngurusin orang lain. Wah kamu ini jadi apa nanti besarnya, kan begitu. Jadi anak akhirnya ngeblok juga pada akhirnya, nggak mau cerita ke orang tua kalau ada apa-apa gitu ya. Oke. Kata-kata motivasi Bapak Ibu itu juga lebih cenderung lebih mudah dimasuk ke dalam pikiran bawah sadar anak daripada nasihat umum. Makanya buat Bapak Ibu yang tipe anaknya adalah visual atau nggak visual juga enggak apa-apa ya. Di rumah itu, di kamar atau di rumah, maksimalkan dinding-dindingnya dengan tulisan-tulisan atau hiasan kata-kata motivasi. Kalau buat muslim mungkin hadis-hadis Al-Qur'an, nasihat-nasihat ulama gitu ya. Dan lain-lain. Itu efektif. Ketika dia masuk rumah tiap hari dia lihat, dia baca, pada saat dia lagi santai duduk di sofa dia baca, itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar anak. Ya. Itulah sebabnya kami menganjurkan juga ya untuk program sekolah ya, termasuk di bimbel itu memperbanyak dinding-dinding dengan kata-kata motivasi. Kita nggak tahu kata-kata mana yang akhirnya nancap di pikiran bawah sadar anak sehingga merubah dia. Kita nggak tahu. Tapi itu memungkinkan sekali memberi peluang yang besar buat anak untuk berubah. Ya. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, silakan dievaluasi. Selama ini anak pernah menolak nasihat Bapak Ibu. Itu alasannya apa? Ya. Yang jelas alasannya waktu Bapak Ibu ngomong, anak ngeblok. Anak lagi ngeblok. Kenapa anak ngeblok? Karena anak nggak didengerin sama orang tuanya. Ketika anak ngomong, pokoknya orang tuanya aja yang mau didengerin. Anak nggak mau didengerin. Ketika anak ngomong nggak didengerin gitu ya. Nah ini kita belajar sedikit Bapak Ibu di kesempatan kali ini. Apapun yang terjadi, mohon Bapak Ibu hindari emosi marah, emosi pikiran yang jengkel sampai ngeluarin kata-kata yang nggak bagus. Itu aja tips dari saya. Kenapa? Karena pikiran dan emosi kita ini memancarkan energi elektromagnetik yang menular, Bapak Ibu. Jadi sudah banyak risetnya, Bapak Ibu, sudah banyak risetnya ketika orang tua yang cenderung marah-marah pada anak hampir tiap hari kata-kata kurang bagus, yang terjadi transfernya anak juga seperti itu. Ya, anak juga akhirnya mengalami keadaan yang seperti yang dikatakan itu. Misalnya didoain yang buruk-buruk ya jadi buruk-buruk gitu ya. Didoain yang baik-baik ya baik-baik. Ini hasil risetnya Bapak Ibu, banyak sekali. Ini Masaru Emoto yang terkenal di 10 tahun terakhir ya. Ketika air disebutkan kata-kata yang baik, dia akan merubah struktur air yang menjadi indah ya. Ketika dikatakan thank you, terima kasih nak gitu ya. Struktur air dalam tubuh anak itu berubah menjadi cantik seperti ini Bapak Ibu. Karena manusia 80% isinya air ya, plasma darah, kemudian lain-lain itu. Ketika dibilang cinta, love, cinta gitu ya, strukturnya berubah jadi indah. Begitu juga ketika kita bilang sebaliknya, saya bunuh kamu gitu ya, saya benci kamu ya.
itu struktur air di dalam tubuh anak ya. Ini kalau ini risetnya di dalam air beneran ya. Kita langsung simulasikan kalau tubuh kita ini mengandung air, ini bentuknya seperti ini ketika dilihat menggunakan mikroskop elektron nuklir ya Bapak Ibu. Oke. Ya mudah-mudahan itu pesan yang bisa di-keep, karena kadang-kadang kita sebagai orang tua tantangannya adalah menahan emosi ya. Karena tuntutan kita kepada anak tinggi, sedangkan anak tidak bisa memberikan yang sesuai kita harapkan, kadang-kadang bikin emosi. Orang lain bisa kita hebatkan, kenapa anak sendiri tidak bisa? Kadang-kadang ini pengalaman saya pribadi menangani anak psikolog, Bapak Ibu. Jadi anak psikolog, oke lah ini off the record saja, kebanyakan anak psikolog itu ya dalam tanda kutip bermasalah. Kenapa? Karena psikolog terlalu banyak ekspektasinya ya kepada anak orang lain dan itu tidak ada pada anaknya sendiri. Itu bikin emosi Bapak Ibu ya. Itu bikin emosi dan akhirnya kata-kata yang nggak pantas keluar ya. Dan ya itu sebabnya ada yang bilang bahwa anak kadang-kadang tidak bisa dibantu oleh orang tuanya gitu ya. Harus perlu orang lain. Nah, itu mungkin sebagai gambarannya. Oke Bapak Ibu, kita percepat saja. Ini metode hipnosis, mirroring, pacing, leading. Ya, ini semua ini kalau dipelajari butuh waktu 1 bulan, Bapak Ibu. Hari ini kita cuma punya waktu 50 menit. Kita hanya bahas sedikit tentang mirroring and pacing. Ya. Ini adalah potongan dari materi 1 bulan. Ya. Nah, ini yang mirroring, Bapak Ibu. Oke, ntar. Nah, ini strategi mirroring dan mirroring atau matching. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendekati anak, ingin komunikasi ke anak, Bapak Ibu lakukan teknik ini sangat bagus. Misalnya pada saat anak Bapak Ibu lagi duduk di sofa, Bapak Ibu ngomongnya ke anak itu harus duduk ke sofa juga. Itu namanya mirroring. Sangat tidak efektif ketika anak lagi duduk di sofa, Bapak Ibu ngomongnya berdiri ke anak. Oke. Terus pada saat anak lagi anak lagi berdiri, ya Bapak Ibu melakukan mirroring berdiri ngomongnya. Atau minta dia duduk, enak duduk sebentar, Bapak mau ngomong, Ibu mau ngomong, ya duduk. Oke. Yang kedua, pada saat anak lagi senang, kita harus mirroring juga wajah kita harus sama-sama senang seperti anak kita. Itu namanya mirroring. Kita pada saat anak lagi sedih, wajah kita juga ikut sedih ketika ingin menasihati sesuatu. Itu mirroring. Ya. Mirroring ini banyak ya yang bisa kita cari kesamaan Bapak Ibu. Ya. Ketika dia ngomong cepat, misalnya, "Pak, aku mau cerita, Pak." Nah, itu kan anak ngomongnya kayak gitu ya. Berarti orang tua juga ikut gaya ngomong anak. Itu mirroringnya. "Oh ya, gimana nak? Ceritakan gitu ya." Nah, itu namanya mirroring. Kadang-kadang orang tua yang nggak ngerti mirroring seperti ini. Jadi anaknya, Pak, aku mau cerita, Pak. Apa kata bapaknya? Cerita apa sih? Nah, jadi tidak sama. Gitu. Ketika tidak sama, mirroring gagal, anak nggak tertarik untuk mau ngobrol sama orang tuanya. Gelombang otak alfa theta tidak bisa dicapai ya. Manusia cenderung suka dengan orang yang punya kesamaan dengan dia, Bapak Ibu ya. Ini risetnya seperti itu. Nah ini monggo mudah-mudahan bisa melihat video ini. Pernah melihat pasti 2 orang yang sedang berkomunikasi dan seperti menjiplak gerakan satu sama lain. Gerakan mereka mirip, intonasi dan kecepatan bicara mirip, bahkan kalau Anda dekati, mereka seperti sedang saling menyetujui isi bicara mereka satu sama lain. Dalam dunia NLP, ini dikenal sebagai matching atau mirroring. Saat 2 orang sedang berkomunikasi dengan harmonis, mereka secara tidak sadar akan saling memodel satu sama lain. Ini adalah usaha mereka yang secara tidak disadari untuk mempertahankan hubungan mereka. Prinsipnya adalah kita akan mengikuti orang yang kita percayai. Otak manusia dilengkapi dengan mirror neuron untuk membantu manusia memahami orang lain dan juga berempati satu sama lain. Pengetahuan ini digunakan. Oke. Ya, itu Bapak Ibu ya. Kecenderungan manusia ya, itu akan memodel atau memirroring, mengikuti gerakan tubuh, gerakan fisik orang yang dia sukai. Ketika diajak ngobrol kok asik banget gitu ya. Orang yang diajak ngobrol nyendet, dia ikut
nyender secara otomatis. Nah, permasalahannya adalah kita ini kan ingin mempengaruhi anak gitu ya, yang kebetulan nggak mau dipengaruhi gitu ya, atau sulit dipengaruhi gitu ya, atau biar efektif lebih dipengaruhi. Maka yang harus melakukan mirroring kan kita, bukan anak ya, kita. Nah, sehingga kita perlu teknik bagaimana kita meniru anak dulu sebelum anak meniru kita. Itu kira-kira ya. Nah, seperti ini ya. Bagaimana membangun kesamaan tadi sudah saya sedikit singgung. Samakan pola nafas, samakan cara duduk, cara berjalan dan berdiri waktu ngomong dengan anak. Ya. Samakan intonasi, kecepatan bicara. Jadi kalau anak ngomongnya cepat, kita ikut cepat. Anak ngomongnya lambat, kita ikut lambat. Anak ngomongnya sambil nangis-nangis, ya kita nggak boleh ikut nangis-nangis, Bapak Ibu. Cukup ini aja, cukup menunjukkan wajah yang lagi terharu aja, gitu ya. Ya, seperti itu. Menyamakan ekspresi dengan ekspresi anak, menyamakan hobi atau kesukaan. Jadi kalau misalnya anak suka bola, setidaknya kita coba sama, kita suka. Rata-rata anak-anak yang seru-seruan, remaja seru-seruan sama orang tua itu biasa kebanyakan karena kesamaan hobi, Bapak Ibu. Jadi tiap hari berangkat keluar, fitness bareng, keluar, tenis bareng, keluar, atau malam nonton bola bareng. Nah, kebanyakan seperti itu, cenderungannya sama remaja dekat ya. Jadi enak ngobrolnya seperti itu. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Contoh ketika tidak melakukan mirroring ya, Bapak Ibu ya. Anak hadap depan, orang tua di belakangi anak. Terus bapaknya ngomong, ya, mau jadi apa kamu sepanjang hari main Mobile Legends gitu ya. Terus ibunya tambah lagi, nilainya jelek, masa depanmu pasti suram, mama malu sama kamu. Terus anak remajanya bilang, ya terserah aku. Artinya ini komunikasi yang tidak efektif. Yang pertama tidak efektifnya adalah orang tua belum memastikan gelombang otak anak ini alfa dan theta, tapi sudah menyerangnya dengan kata-kata yang kurang bagus. Ya, tujuannya baik, tapi bukan solusi yang baik yang akan didapat gitu ya. Anak malah bilang, terserah aku dong ya, terserah aku. Anak-anak remaja zaman sekarang tantangan kita Bapak Ibu karena media sosial ya. Media sosial, internet, terus game, sehingga membuat mereka kadang ingin punya jati diri sendiri ya, diatur orang tua, kadang lawan, bahkan kadang ada yang kabur dari rumah, nginep di rumah keluarganya, nginep di rumah temennya gitu ya. Nah, ini tantangannya, sehingga perlu sekali keahlian ini Bapak Ibu asah, yaitu melakukan mirroring dan pacing ya setelah ini. Nah, ini adalah contoh gambar di mana orang tua melakukan mirroring sebelum menasihati anak. Yang satunya anak lagi main HP di jalan. Orang tua, oh, lagi main apa nak? Wah, seru banget ya. Nah, terus bapaknya, anaknya lagi nonton film Korea gitu ya. Bapaknya datang, wah asik banget gitu ya. Jadi suasana menyamakan frekuensi, menyamakan segala hal itu penting sebelum kita menyampaikan nasihat atau apapun. Ya. Jadi mulai hari ini buat ibu-ibu yang biasa teriak di dapur ya, nasihatin anak lewat teriakan di dapur, anaknya ada di kamar atau sebaliknya, itu sudah mulai diganti ya strateginya ya. Kalau bisa didekati anak ya, dan lakukan mirroring. Oke. Pacing adalah kalau mirroring tadi menyamakan gerak, menyamakan lain-lain. Atau mungkin pacing ada pertanyaan 1, 2, 1 aja. Dari Bapak Ibu ada yang bertanya tentang mirroring? Silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Ya, terima kasih. Ya. Saya mau tanyakan bagaimana kalau umpamanya anak ini masuk di program tinggi dengan pilihannya atau SNPTN. Apakah untuk masih bisa mendaftar ke NASA untuk berikutnya Pak ya? Terima kasih. Oh, itu pertanyaannya ke ini ya, ke Master Prima ya? Iya, Master Prima. Oh iya ya. Oke, nanti di-keep ya, di-keep dulu. Yang nanya tentang mirroring ada nggak Bapak Ibu? Oke, nggak ada ya. Kita lanjut. Ya, materi terakhir Bapak Ibu,
ya dalam kesempatan ini kita sharing adalah passing dan leading. Passing ini apa, Bapak Ibu? Passing ini adalah upaya untuk menyamakan atau menyesuaikan diri dengan siapa kita berbicara. Menyamakan frekuensi atau empati. Jadi kalau mirroring, matching, itu menyamakan gerak, fisik, dan lain-lain. Ya, tadi, intonasi dan lain-lain. Kalau passing, itu adalah menerima apapun perasaan anak pada saat itu. Ya, menerima apapun perasaan anak pada saat itu. Contoh ya, anak lagi asik, anak belum ngerjain PR nih ya, padahal tugas banyak, tapi dia asik, bahagia banget main game gitu ya. Nah, pada saat dia lagi asik banget main game itu, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu juga harus menerima itu dengan ikutan asik juga gitu loh. Itu namanya passing. Ya, ikutan asik itu ikutan gembira, oh seru banget sih kamu main ini, nah gimana ya, gitu ya. Ya. Jadi mengiyakan perasaan senangnya. Ini kan kebanyakan kita kalau kebalikannya adalah ketika melihat anak lagi senang main game, kita kan merusak kebahagiaan anak kan kebanyakan. Dengan mengingatkan tugasnya masih banyak gitu kan. Tujuannya baik supaya ingat gitu. Tapi tidak efektif karena itu bukan passing, Bapak Ibu. Passing tujuannya sama tapi caranya beda. Kalau tujuannya kan kita ingin mengingatkan kalau dia tugasnya masih banyak yang belum selesai. Dia lagi asik main game, bahagia banget. Tugas kita kan ingin ngingatin dia supaya segera hentikan gamenya, segera ngerjain tugas. Nah, kita bisa menggunakan passing ini dengan cara deketi anak itu, lakukan mirroring, kemudian kita ikut bahagia. Jangan marah di depan anak. Oh, kok bisa-bisanya loh kamu bahagia, tugas banyak gini-gini. Nah, itu tidak efektif. Ya, tapi kita ikut bahagia. Oh, seru banget. Nah, habis ini selesai, berhenti dulu mainnya ya, karena tugasmu masih banyak. Oke, tak teman nih. Ini udah sampai mana ini? Oh, seru banget ternyata gamenya ya. Seperti itu Bapak Ibu kira-kira. Dan ini perlu kesabaran dan perlu waktu. Karena kita ingin hasil yang efektif kan. Ya, dengan teriak-teriak, dengan marah-marah, itu tidak akan efektif. Ya, efisien ya karena langsung nurut ya, tapi lama-kelamaan nanti bukan jadi hubungannya jadi lebih baik, malah tambah buruk gitu. Kalau leading baru nasihati. Leading itu menasihati langsung. Kebanyakan orang tua kan sukanya langsung ingin nasihati anak kan? Ya, padahal dalam teori hipnosis anak harus di-passing dulu. Jangan dinasihati dulu, tapi diikuti dulu perasaannya. Ya. Perasaannya itu diikuti dan dia merasakan bahwa kita juga sedang ikut senang bareng dia, ikut sedih juga bareng dia, misalnya kayak gitu. Ya, ini contoh Bapak Ibu, langsung fakta saja, contoh ya. Ada seorang anaknya dokter, ya. Kita tidak bermaksud ingin menurunkan posisi dokter karena hal ini, bukan. Ini sebagai contoh saja bahwa anak siapapun ya itu bisa berpotensi bermasalah dengan orang tuanya. Ya, itu maksud saya. Ini dia sudah frustasi, udah stres, sekolah itu udah pindah berkali-kali ya. SMA-nya saja udah 4 kali ya, 4 sekolah ya. Dipindah ya, Surabaya, Malang, Kalimantan, udah ini yang keempat kali. Kemudian dia ngomong ke ibunya, kebetulan agamanya Islam. Ya. Ya, untuk sebuah agama ketika ada anak ingin pindah agama, pasti orang tuanya kaget kan, apapun agamanya kan. Nah, begitu juga orang tua sang anak ini ketika anaknya ingin pindah agama. Kayaknya aku nggak mau masuk Islam, aku nggak mau Islam lagi. Aku mau ateis. Dia bilang seperti itu, karena bagiku agama itu nggak ada yang benar. Karena orang tua ini ya superior mendengar itu tidak melakukan passing tapi langsung di leading dengan astagfirullahaladzim, mana
kamu ini gimana Bapak, capek-capek biaya kamu gini-gini, kamu minta pindah kemana Bapak turutin, lah kok kamu begini dan begitu. Yang terjadi Bapak Ibu, apakah anak akan mengurungkan niat? Jawabannya tidak, justru anak malah pergi meninggalkan rumah. Oke, nah ini contoh. Tapi kalau orang tua melakukan pacing, ketika anak bilang, Bu, saya mau pindah agama, saya ingin ateis, karena semua agama menurut saya tidak benar. Misalnya seperti itu. Ketika kita melakukan pacing, kita akan bilang, oh ya? Gitu. Jadi kita nggak terpengaruh dengan perkataan itu. Dan itu memang tantangan orang tua ya Bapak Ibu. Ya. Melakukan pacing ini tantangan orang tua. Bapak Ibu tinggal bilang, oh ya, kok bisa nak? Ayo kita diskusi, ceritakan gimana? Kita diskusi dulu dong. Gitu. Anak akan mau diskusi. Ya, kita bisa pecahkan solusi, kita bisa carikan solusi. Ya, jadi pacing itu Bapak Ibu tidak menolak apapun yang perasaan apapun yang disampaikan anak, terima saja. Oke. Ada anak yang cerita bahwa dia sudah tidak perawan lagi. Dia mau cerita ke orang tuanya misalnya karena satu dan lain hal. Orang tua tidak usah langsung leading, langsung marah-marahin, langsung ceramain gini. Duduk kan, lakukan pacing. Oh ya nak, oh gimana ceritanya nak? Boleh ceritakan ke papa mama. Papa mama kaget betul ya. Tapi papa mama ingin tahu pendapat dari kamu itu seperti apa. Jadi pacing itu seperti itu Bapak Ibu, contoh pacing ya. Dan kadang-kadang pacing ini juga efektif bisa nyelesain masalah. Ini sebagai contoh lagi, salah satu guru kami, Pak Yan Nurindra almarhum, sudah meninggal. Beliau adalah presidennya IBH, Indonesian Board Hypnotherapy, hipnoterapi terbesar di Asia Tenggara. Beliau pernah menangani seorang ibu yang hampir saja ingin bunuh diri, tapi entah kenapa, ya tiba-tiba sebelum bunuh diri, dia datang ke klinik hipnoterapinya Pak Yan Nurindra. Di sana beliau langsung disambut oleh Pak Yan Nurindra. Kebetulan biasanya asistennya, tapi kali itu beliau sendiri yang menghadapinya. Kemudian Pak Yan nanya, ada maksud apa Ibu datang ke sini? Ibu itu langsung bilang dengan tangisan ya, saya mau bunuh diri Pak. Gitu. Oh ya, mau bunuh diri? Rencananya mau bunuh diri pakai apa Bu? Nah, coba Bapak perhatikan pacingnya. Jadi orang mau bunuh diri itu malah diterima dengan tanya, mau bunuh dirinya pakai apa? Mau gantung diri dengan cara loncat dari gedung tinggi atau apa Bu? Akhirnya apa? Ibu ini bingung emosinya. Karena harapannya dia kan ditolak. Maksudnya jangan Bu, jangan bunuh diri Bu, bahaya Bu, dosa Bu gitu kan. Ini enggak, Pak Yan Nurindra enggak mau leading. Langsung pacing aja deh. Oh iya Bu, mau bunuh diri pakai apa Bu? Akhirnya ibunya nggak bisa berkata-kata, nggak bisa menjawab. Yang bisa beliau lakukan menangis sejadi-jadinya. Pada saat menangis itulah proses penyembuhan emosi. Ya, salah satu proses penyembuhan emosi manusia itu dengan menangis, Bapak Ibu. Ketika dia menangis, dia rilis. Ya, pelan demi pelan rilis. Setelah rilis baru di treatment. Nah, kenapa sih kok bisa sampai bunuh diri? Oke. Ini contoh Bapak Ibu. Contoh pacing ya. Oh, pantes adik seharian main game Mobile Legends. Ternyata seru juga ya, ayah juga suka nak gitu ya. Terus anaknya bilang, iya ya, ini ntar lagi aku mau naik level loh. Anak malah seru sama bapaknya. Ya. Anak ayah memang hebat, main ML aja hebat, apalagi ngerjain tugas sekolah, hafal Quran, pasti lebih hebat gitu. Jadi bapak ini udah menerapkan matching and mirroring plus pacing. Ya. Kemudian iya ayah, ini hipnosisnya masuk. Bapak Ibu, ketika anak sudah iya ayah gitu. Kalau belum, terus aja disampaikan sampai dia bilang iya ayah atau dia manggut-manggut. Gimana nak? Betul nggak kalau adik lebih hebat kalau dari main game dan seterusnya. Oke. Ya, setelah main game ini adik semakin semangat belajarnya ya, biar ayah mama semakin bangga sama kamu. Ini contoh ya Bapak Ibu. Kata-kata bisa kita buat sesuai dengan yang kita inginkan ya, sesuai dengan yang sesuai dengan konteksnya ya.
Pada intinya adalah menerapkan matching and mirroring ini membuat komunikasi kita ke anak itu jauh lebih efektif daripada tidak menerapkan matching and mirroring dan pacing, Bapak Ibu. Oke. Jadi pacing itu bukan soal membuat anak menyerah atau menuruti kita. Ini soal berusaha untuk benar-benar mendengarkan apa yang mereka rasakan. Ya, mendengarkan dengan cara yang berbeda. Jadi mulai setelah ikut webinar ini, saya berharap Bapak Ibu yang hadir hari ini bisa lebih meningkatkan kemampuan mendengarkan. Karena tantangan terbesar buat orang tua adalah kemampuan mendengarkan anak. Ini salah satu kalau kemampuan berbicara menasihati anak, kita mungkin sudah juara semua ya. Tapi kemampuan mendengarkan perasaan anak dan menyetujui perasaan itu, nah ini tantangan kita semua yang hadir hari ini. Ya. Nah, kenapa selalu aku yang disuruh buang sampah? Misalnya anaknya lagi ngomel kayak gini, ini harusnya tetap mirroring ya Bapak Ibu, sebagai contoh ya. Nah, mau buang sampah saja ngomel-ngomel, nah ini nggak pacing ya. Mau buang sampah saja ngomel-ngomel, coba kalau dari tadi dilakukan, sudah selesai tugasnya. Ayo nak, kerjamu dari tadi protes saja. Gitu. Nah, ini kebanyakan komunikasi yang tidak melakukan pacing dan mirroring ya seperti ini. Ya, dan ini tidak efektif. Ya. Padahal harusnya apa yang dikatakan orang tua ketika anak, kenapa selalu aku yang disuruh buang sampah? Kita menangkapnya, dia merasa bahwa saudaranya itu tidak pernah disuruh-suruh. Nah, kan kalau misalnya kita sudah menangkap ide itu, kita sampaikan, oh, ya adik marah ya. Sampaikan perasaannya, oh adik kecewa ya, Mas kecewa ya. Oke, gini aja, Mas minta tolong ibu kali ini aja, setelah ini kita atur supaya adik semuanya bisa ikut bantu mama untuk buang sampah. Cuma gitu aja sebenarnya. Ya. Jadi menerima perasaannya itu adalah pacing. Ya. Ini contoh. Kita bikinkan komik sebagai contoh. Ani, mengapa kamu menangis? Ya. Terus anaknya bilang, remaja ya, aku tak ingin membicarakannya. Terus ibunya kemudian mendekati. Nah, jika kamu membicarakannya, kamu pasti akan lebih baik. Ya. Terus anaknya bilang, Agus memutuskanku. Terus ibunya bilang, apa? Baguslah kalau begitu. Ibu memang tak pernah suka dengan dia. Nah, jadi ibunya langsung menyimpulkan, padahal anaknya, tapi aku suka. Ya, sayang, lupakanlah dia. Kamu bisa punya pacar yang lain, nih kata ibunya. Terus anaknya bilang, itu kan kata ibu. Nah, ini contoh Bapak Ibu ketika tidak melakukan pacing. Kesimpulan langsung diberikan orang tua tanpa memahami sebenarnya arah anak ini gimana gitu ya. Lebih daripada menyimpulkan ya. Karena tidak ingin salah ngomong, lebih daripada salah ngomong, lebih baik identifikasi pikiran dan perasaannya. Ini sebagai contoh Bapak Ibu ya. Ani, sepertinya ada yang membuatmu tidak bahagia. Terus anaknya bilang, iya Roma mencampakkanku. Nah ceritanya hampir sama kayak tadi, tapi ibunya responnya berbeda. Oh tak heran ya kamu begitu sedih. Jadi ibunya melakukan pacing dengan mengatakan perasaan, melihat langsung perasaan anak waktu itu lagi sedih. Makanya orang tuanya bilang, oh pantas ya kamu begitu sedih. Jadi tidak menyimpulkan. Terus anaknya bilang, seharusnya aku tahu lebih cepat, dia selalu menggoda gadis-gadis lain. Nah, misalnya seperti itu. Terus ibunya cuma merespon, oh itu pasti menyakitkan. Terus anaknya bilang, memang, tapi aku terus meyakinkan diriku bahwa akulah yang benar-benar disukainya. Terus ibunya bilang, kamu sangat mempercayai itu? Kemudian anaknya bilang, iya, tapi ternyata itu tidak benar. Dia bukan orang yang kuinginkan sebagai pacar. Oke, jadi Bapak Ibu, rumusnya pacing adalah kita fokus merespon perasaan yang kita lihat. Oh kayaknya kamu senang banget ya main game. Karena kita lagi lihat dia lagi senang main game. Itu namanya pacing. Oh kamu lagi senang banget ya. Oh kamu kayaknya lagi sedih banget ya. Kenapa nak? Gitu. Oh iya Bu, soalnya aku tadi dimarahin guru. Misalnya kayak gitu.
oh iya Pak, tadi aku gagal ngerjain soal ini, misalnya kayak gitu. Nah, ibunya bilang, oh pantas kamu sedih nak, gitu. Terus gimana? Nah, tinggal nanya-nanya aja. Nah, itu contoh Bapak Ibu untuk melakukan PSI. Nah, karena waktu yang terbatas Bapak Ibu, ingin cerita banyak karena kita keterbatasan waktu, ada banyak sekali contoh kasus-kasus yang sudah kita buat Bapak Ibu. Dan materi yang Bapak Ibu ikuti ini adalah cuplikan dari materi pendampingan 1 bulan hypnoparenting. Jadi materi ini diberikan setiap hari selama 1 bulan, ya, menggunakan setiap minggunya menggunakan Zoom, dan setiap harinya itu menggunakan WhatsApp group. Kita fokus praktek teknis, ya, tentang hypnoparenting. Jadi silakan buat Bapak Ibu yang hadir hari ini, jika menilai bahwa pelatihan ini sangat dibutuhkan, bisa mendaftar mengikuti program ini. Nah, program ini sudah kita laksanakan biasanya dengan harga 690.000, ya. Bagi Bapak Ibu yang memang benar-benar tertarik dan berminat, ingin belajar ini lebih jauh gitu ya. Itu Bapak Ibu mendapatkan harga 199.000, ya. Dengan catatan yang daftar hari ini, nanti kita akan gabungkan dengan peserta yang sudah mendaftar ya di kelas sebelumnya. Demikian dari saya. Atas waktu dan kesempatan, mohon maaf kalau ada kekurangan baik jaringan maupun secara teknis yang lain. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Saya serahkan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Umar Kadafi atas presentasinya hari ini. Semoga bermanfaat bagi para Bapak Ibu. Baik, untuk pengumuman sedikit, nanti setelah acara ini berakhir, untuk nilai-nilai simulasi akan kami share di masing-masing grup parenting. Jadi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan laporan nilai seperti rapot simulasi dari adik-adik semuanya. Untuk tadi sedikit saya menjawab dari Pak Andi ya, tadi pertanyaan mengenai SNMPTN, apakah bisa untuk lanjut ke kedinasan? Informasi sementara yang kami dapatkan untuk SNMPTN itu nggak bisanya untuk lanjut ke UTBK. Jadi untuk sekarang hanya bisa kalau sudah SNMPTN nggak bisa lagi untuk ke UTBK lagi gitu. Jadi hanya ya sudah SNMPTN saja seperti itu. Nah, dan sekarang juga ada perubahan juga di STAN. Nanti untuk STAN itu hanya bisa nilainya harus ada nilai UTBK Soshum seperti itu. Jadi begini Bu, iya, gimana Pak? Umpamanya anak ini lulus SNMPTN, jalur khusus. Iya. Tapi ini kan belum mendaftar kedinasan. Jadi bagaimana apakah masih bisa mendaftar kedinasan untuk meninggalkan SNMPTN-nya? Kalau untuk itu insya Allah bisa Pak. Kalau untuk itu biasanya cuman dari sekolahnya. Jadi biasanya ada yang sekolahnya mengizinkan atau tidak. Biasanya juga sebelum mendaftar beberapa sekolah juga ada yang mengharuskan untuk peserta itu menandatangani pernyataan agar tidak menolak, karena itu nanti berpengaruh ke sekolahnya. Jadi biasanya ada beberapa siswa kami tahun-tahun sebelumnya itu yang sebenarnya diterima SNMPTN lalu ternyata nggak diambil karena mengambil STAN atau kedinasan lain, itu akhirnya sekolahnya di blacklist oleh universitas tertentu seperti itu. Jadi mungkin bisa dikonsultasikan dengan sekolahnya apakah bisa atau gimana gitu Pak. Ya. Oh ya, kalau di sekolahnya itu nggak ada masalah, yang penting mudah-mudahan artinya anak ini kita lihat mana ya pilihan yang terbaik buat dia. Ya, siap. Terima kasih. Makasih. Saya jawab sedikit lagi. Ini apa benar STAN hanya menerima siswa jurusan IPS? Tidak, insya Allah. Untuk siswa IPS tidak harus IPS. Memang syaratnya adalah harus ikut UTBK Soshum. Tapi ini juga berarti anak IPA juga bisa, dari siswa SMK juga bisa. Tapi ini berarti persiapannya harus lebih matang karena mungkin beberapa anak-anak IPA mengalami kendala, biasanya merasa waduh gimana nih gitu. Nah, jadi mungkin dari awal sejak sekarang mumpung masih ada waktu bisa dipersiapkan untuk belajar UTBK Soshumnya itu gitu. Jadi nanti
mungkin bisa didiskusikan antara Bapak Ibu dengan anaknya apakah mau lanjut ke STAN atau mungkin merasa sepertinya nggak sanggup untuk UTBK Soshum, bisa beralih ke kedinasan lain. Karena untuk kedinasan lain itu syaratnya seperti biasanya, jadi hanya SKD saja seperti itu. Jadi mungkin bisa didiskusikan bersama anaknya. Kalau memang mau tetap di STAN, konsekuensinya adalah persiapan UTBK Soshumnya harus benar-benar matang seperti itu. Ya, Bu Tantri, tidak Bu. Untuk sampai hari ini informasi yang kami dapatkan hanya STAN yang untuk UTBK Soshum. Ini tuh karena untuk mencegah, jadi biasanya pendaftarnya STAN itu membludak sampai ratusan ribu. Nah, karena itu jadi agar lebih sedikit, jadi diambilnya sekalian dari UTBK Soshum gitu. Jadi nanti siswa-siswi bisa punya nilai UTBK Soshum, nanti bisa ditentukan apakah mau lanjut PTN atau lanjut ke yang STAN-nya seperti itu. Jadi untuk siswa IPA atau bahasa atau agama semuanya bisa. Ya, asalkan itu tadi persiapannya. Karena ini berarti untuk masuk ke politeknik, ya politeknik negeri pun juga sekarang pakai nilai UTBK Soshum seperti itu. Ya, pendaftaran STAN dan kedinasan lain biasanya nggak bersamaan, tapi di bulan yang sama biasanya seperti itu. Ya, baik. Mbak izin bertanya, bisa Mbak? Ya, boleh Bu. Mungkin saya bisa jawab. Baik, silakan. Mohon maaf tidak saya tulis. Saya tertarik ingin bertanya mengenai SNPTN, Mbak. Iya. Nah, itu kan seandainya nilai rata-rata rapot seorang anak itu 87 misalkan. Terus kemudian kami ingin anak saya tersebut bisa lolos diterima di prodi yang diinginkan. Nah, bagaimana kita tahu oh passing grade-nya sekian, oh ini sekian, prodi ini di universitas ini sekian gitu, Mbak. Itu bagaimana caranya? Apa Master Prima ada informasi itu ya? Ini untuk SNMPTN atau yang UTBK yang jalur undangan? Oh, yang undangan. Yang undangan itu apa ya? Iya, yang SNMPTN ya, Bu ya. Ya, terima kasih. Ya, kalau untuk SNMPTN sebenarnya kita sudah ada untuk passing grade-nya. Biasanya dengan Mas Niko ya, kalau yang di Wilis, mungkin kalau yang cabang lain bisa dengan timnya sendiri. Nah, kalau di cabang Wilis kita punya Mas Niko itu biasanya konsultasi, jadi bisa langsung hubungi beliau untuk passing grade tiap universitas. Tapi untuk SNMPTN itu sebenarnya sudah punya slot-slot sendiri, Bu. Jadi ada kuotanya. Jadi biasanya kita nggak bisa semudah memprediksinya, tidak segampang seperti UTBK. Kalau UTBK kan biasanya slotnya sama ya semua sekolah gitu. Tapi kalau untuk SNMPTN biasanya ada pertimbangan-pertimbangan juga, entah dari sekolahnya atau gimana gitu. Jadi dan itu tidak dibuka oleh LTMPT. Jadi memang untuk masing-masing sekolah biasanya mengirimkan memang sekiranya yang anaknya yang lulus gitu. Jadi peluangnya besar untuk lulus SNMPTN seperti itu. Jadi bisa dicoba aja, nggak apa-apa. Kalaupun ya misalnya nggak keterima bisa nanti lanjut ke UTBK gitu. Kalau untuk konsultasi bisa langsung ke Mas Niko ya. Mas Niko ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, mungkin segitu dulu. Sebelum kita akhiri acara ini bisa kita berfoto bersama Bapak Ibu. Bisa dibuka kameranya. Ya, untuk ya. Oh, ya. Ya, kita foto dulu yang galeri 1 ya. 1, 2, 3. Ya, sebentar. Ya, sudah. Selanjutnya, mohon maaf ini berkala ya, karena pesertanya cukup banyak. Ya, dibuka videonya. Ya, Bu Rahmawati, Pak Zaki, Bu Nani, Pak Andi, Pak Widiarno, Pak Jeffrey, Bu Tutik, Bunda Raka. Oke, 1, 2. Baik, sudah. Selanjutnya. Ya, waduh ini kok ketutup semua. Mungkin Pak Taufik, Bu Ratna, Bu Alvira, Pak Dimas. Ya, sudah. Ini ya sisanya mungkin belum bisa buka.
Ya, saya foto lagi. Baik, ya sudah. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Pertanyaan saya, Oh ya. pertanyaan saya di chat belum dijawab. Pertanyaan saya sudah saya ketik di chat. Oh ya, persyaratan Iya. kedinasan syarat maksimal -3. Apakah itu memang syaratnya mutlak? Apakah? Oh ya, baik Bu. Kalau untuk persyaratan sebenarnya nanti akan keluar di menjelang pendaftaran buka seperti itu Bu. Tapi kalau ini nanti kalau boleh tahu mau masuk mana Bu Nini Anandanya ini? Kedinasan apa? Rencananya STMKG atau STIS. Oh, STIS ya Bu. Kalau yang STMKG. Oh ya. Kalau untuk STMKG karena tahun kemarin kan tidak buka ya Bu bersamaan dengan STAN gitu. Jadi kami belum dapat update-nya untuk yang terbaru persyaratannya seperti apa. Kalau untuk STIS yang setahu kami untuk persyaratan minusnya ini masih bisa Bu. Kalau untuk Anandanya ini Bu Nini minusnya berapa kalau boleh tahu? Terakhir kemarin 3. Oh gitu. Iya. Ya. Halo. Iya, iya Pak Andi. Kalau kami sepunya anak itu rencananya di STPDN. Oh ya. Iya, IPDN tuh ya Pak ya. Iya, STPDN. Iya. Oh ya. Kalau untuk yang ini yang setahu saya ya untuk informasinya kalau untuk STIS itu sebenarnya persyaratannya tidak terlalu ketat gitu. Jadi insya Allah masih bisa untuk persyaratannya ini, tapi nanti bisa kami carikan lagi informasi yang lebih akurat untuk ininya. Iya, karena ya saya melihatnya dari persyaratan yang tahun kemarin ada seperti yang di STMKG, makanya kemarin pertimbangannya kalau memang STMKG tidak bisa terkendala dengan minus, saya berikan pilihan untuk ke STIS yang mungkin lebih longgar untuk yang menggunakan kacamata. Ya, nggih Bu. Jadi memang kalau STMKG kami belum dapat yang terbaru gitu karena biasanya beberapa sekolah juga ada perbedaan-perbedaan persyaratan entah di usia atau ya semacamnya itu. Jadi mungkin kami akan mencari informasinya dulu sampai ada informasi yang terupdate baru bisa kami share. Ya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ya Pak, kalau untuk STPDN ada kendala apa Pak? Anaknya cuma ini ya sedikit olahraganya gimana begitu. Oh gitu, mungkin iya Pak Andi ini dari cabang Wilis ya atau dari Pemkot. Dari Master Prima mana Pak? Makassar. Oh Makassar, nggih. Kalau untuk fisiknya biasanya kami siapkan dari Wilis, dari tiap-tiap cabang biasanya kami siapkan. Biasanya kita kasih kisi-kisi juga. Mungkin kalau untuk Wilis masih kita siapkan karena ini masih pandemi, jadi kami mencari-cari cara dulu gimana supaya bisa dikumpulkan bersama-sama. Nanti kita itu kalau untuk fisiknya mungkin bisa langsung share ke tim di Makassar Pak. Entah mungkin ada kisi-kisinya apa yang harus dilatih gitu. Karena biasanya memang orang tua yang selain akademik memang kalau untuk IPDN karena militer ya, karena dia fisiknya juga salah satu yang perlu untuk dilatih seperti itu. Oh iya, makasih Mbak. Iya, sama-sama. Baik, mungkin cukup segitu dulu Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan tambahan bisa langsung ditanyakan ke tim cabangnya masing-masing. Saya mewakili Master Prima Wilis dan semua cabang mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga kita bisa segera melakukan parenting secara offline tatap muka ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Untuk materi insya Allah akan kami share di grup. Baik, terima kasih banyak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga informasinya. Terima kasih sama-sama Ibu. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Mbak. Iya Ibu. Terima kasih Mbak Sarah. Sama-sama. Tapi Master Prima belum di. Terima kasih, mohon diri. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Yeah.